Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Alid Sunardi. Hari ini saya ingin berbagi informasi tentang juknis penulisan ijazah tahun 2024. Berhubung sebentar lagi kita akan menyelesaikan tahun pelajaran 2023-2024. Maka ini penting ya bagi Bapak Ibu semua untuk mengetahui. Di sini ada dua dasar hukum. Yang pertama adalah keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek dan Teknologi nomor 10 tahun 2024. Di sini tentang pedoman pengelolaan ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun ajaran 2023-2024. Dan hal ini dirubah, ada perubahan menjadi nomor 012.A tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum. Di sini ada perubahan ya, ada dua dasar hukum. Nomor 10 tahun 2004, perubahan 012.A tahun 2024. Ini dasar hukumnya. Selanjutnya, kode ijazahnya di ijazah tertulis eh, ada kode ijazah ya, di mana ini nomor seri yang 24 ini menunjukkan tahun lulus ya, tahun lulus ini 24 semuanya, tahun 2024 maksudnya. Kalau K13 berarti penggunaan untuk kurikulum 2013, KM untuk kurikulum merdeka. Nanti kita bisa lihat di peraturan tersebut ya. Ini untuk jenjang SD, ini SLB, SMP, SMP luar biasa, dan banyak lagi ya kita di sini sudah dilampirkan ya pada aturan tersebut. Selanjutnya kita ambil satu contoh ini untuk ijazah SD. Pada tahun ini ada sedikit perubahan, baik SD atau dan SMP, SMK, SMA ini ada sedikit perubahan. Setelah tulisan lulus di sini ada berdasarkan keputusan kepala, ini yang menjadi perubahan. Nomor ini nanti diisi berdasarkan keputusan kepala, ya. Di mana untuk kelulusan SD di sini tanggal 10 Juni 2024. Ini belakang, ini untuk kurikulum 2013. Kita ambil sampel lagi yang SMP, ini untuk kurikulum merdeka. Sama, di sini saja perbedaannya ya, di sini saja perbedaannya. Ini tapak belakang ya, sama. Selanjutnya kita ke cara pengisian. Saya ambil sampel karena sama semuanya ya, sama bentuknya. Kita di sini yang bertanda tangan di bawah ini kepala nomor 1 di poin C ini diisi dengan nama satuan pendidikan bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai nomenklatur. Diisi sesuai dengan nomenklatur ya. Nomenklatur itu nama satuan pendidikan. Nomor 2, nomor pokok sekolah nasional diisi dengan NPSN. Jadi NPSN dituliskan di sini. Yang nomor 3, kabupaten garis miring kota. Angka 3 diisi oleh nama kabupaten atau kota tanpa mencoret, yang merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau. Contoh,
Di sini di aturan contoh Kota Bekasi. Di sini ditulis saja Bekasi tanpa mencoret eh, kabupaten atau kota ya. Selanjutnya angka 4, provinsi diisi dengan nama provinsi untuk ijazah dalam negeri atau nama negara untuk ijazah luar negeri. Ini contoh ijazah dalam negeri. Selanjutnya untuk poin kelima diisi nama peserta didik. Nama peserta didik pemilik ijazah menggunakan huruf kapital seluruhnya. Nama harus sama dengan yang tercantum pada akta kelahiran, data pokok pendidikan, atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidik jenjang di bawahnya. Diusahakan ini tidak ada perbedaan baik di ijazah sebelumnya atau di akte kelahiran atau di dapodik itu sama ya. Jadi ditulisnya menggunakan huruf kapital semuanya untuk penulisan nama di poin kelima. Di poin keenam, diisi tempat dan tanggal lahir peserta didik pemilik ijazah. Tempat dan tanggal lahir harus sama dengan yang tercantum pada akta kelahiran, data pokok pendidikan, atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Ini dijelaskan berkali-kali bahwa tempat tanggal lahir itu harus sama. Contoh di sini Kota Bekasi. 17 Januari 2007, kita tinggal tulis saja ini Kota Bekasi. Selanjutnya angka 7, nama orang tua atau wali diisi dengan nama ayah, ibu, atau wali pemilik ijazah. Ini salah satu saja ditulis ya. Tapi rata-rata banyak yang menulis ayah ya. Untuk poin 8 diisi dengan nomor induk siswa pemilik ijazah pada satuan pendidikan yang bersangkutan, seperti yang tercantum pada buku induk. Nomor 8 ya, nomor 8 di sini. Selanjutnya nomor 9. Nomor 9 diisi oleh NISN atau nomor induk siswa nasional. Ini bersifat nasional sebagai pengenal identitas peserta didik yang unik ya. Jenis kekhususan, nah di sini angka 10 khusus untuk ijazah sekolah luar biasa. Ini untuk sekolah luar biasa. Poin 10 ini hanya untuk sekolah luar biasa, SMP luar biasa, SMA luar biasa. Nanti diisi kekhususannya seperti apa. Nah, di sini yang terbaru adalah di poin 11. Di mana di angka 11 di sini ditulis dengan nama satuan pendidikan bersangkutan yang menertibkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Berarti angka 11 diisi sama dengan angka 1 ya. Angka 12 di sini. Nah, di sini diisi dengan nomor surat keputusan Kepala Satuan Pendidikan terkait penetapan kelulusan. Jadi sekolah itu mengeluarkan surat kelulusan, tentunya ada nomornya, nanti nomornya disalin ke ijazah ini. Angka 13 diisi dengan nama kabupaten kota, tempat penerbitan ijazah lengkap, kedudukan satuan pendidikan untuk ijazah. Nomor 13 ini tempat ya. Ini untuk luar negeri, contohnya Amsterdam. Untuk penulisan ijazah dalam negeri, di sini contohnya Bekasi ya. Untuk penulisan kabupaten dapat disingkat menjadi KAB. Contoh KAB Bekasi. Lalu pada poin ke-14 di sini diisi dengan tanggal penerbitan ijazah oleh satuan pendidikan. Penulisan tanggal yang terdiri dari 1 digit ditulis tanpa angka 0 di depan. Penulisan bulan ditulis lengkap dengan huruf awal ditulis kapital. Contoh penulisan tanggal 1 Juli 2024. Berarti di sini contoh Kabupaten Bekasi, 1 Juli 2024. Di angka 15 ini diisi oleh Kepala Satuan Pendidikan
Untuk yang PNS diisi dengan NIF, untuk yang non PNS diisi dengan strip. Pengisian juga memperhatikan ketentuan bahwa penandatangan ijazah tidak perlu mencantumkan tulisan PLT atau pelaksana tugas pada kolom nama atau jabatan. Misalkan sekolah tersebut dijabat ya oleh PLT, jadi PLT-nya tidak ditulis ya. Angka 16 dibubuhkan stempel satuan pendidikan bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Nanti di sini ada stempel ijazah. Angka 17 ditempelkan pas posko peserta didik yang terbaru ukuran 3 kali 4 hitam putih atau berwarna. Kalau sekarang kebanyakan berwarna, sudah berwarna. Dibubuhi cap jari pemilik ijazah serta stempel menyentuh pas foto. Ini sudah biasa ya. Nanti ada cap jari lalu dicap. Selanjutnya sekarang ke bagian belakang ijazah ya. Sambil sampelnya dari sekolah dasar ya. Angka 1, 2, 3, dan 4 diisi sesuai dengan yang tertulis pada halaman depan ijazah. Ada nama, tempat dan tanggal lahir, nomor induk siswa nasional. Untuk poin ke-6, ini diisi dengan tulisan tangan yang berisi nilai yang diperoleh dari satuan pendidik sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 21 tahun 2002 tentang standar penilaian pendidikan jenjang jenjang pendidikan dasar dan jenjang. Jadi diisi nilainya berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan nomor 21 tahun 2022. Lanjut, ini untuk SMA ada ketentuan ya. Untuk SPK juga ada ketentuan lain. Setelah diisi nanti ada rata-rata ya. Di sini ada khusus untuk belangko ijazah SMA, bisa dibaca ya. Selanjutnya, nah, nilai untuk setiap mata pelajaran yang dimaksud pada angka 6, ini angka 6 ditulis dalam skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Contoh, di sini 72,495 dibulatkan menjadi 72,50. Yang kedua 85,754 dibulatkan menjadi 85,75. Ini menggunakan aturan pembulatan. Apabila di huruf ketiga lebih sama dengan 5 itu dibulatkan 1 ya. Di sini 49 karena ini 5 dibulatkan 1 jadi 50. Karena ini kurang dari 5 ini tidak dibulatkan 1 jadi 75 ya. Nah, selanjutnya angka 7 diisi dengan tulisan tangan yang berisi rata-rata nilai dari kolom di atasnya dalam skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Ini setelah diisi dirata-ratakan, ini hasilnya. Contohnya. Sama pembulatan ke atas ya kalau lebih atau sama dengan 5 ya. Selanjutnya untuk angka 8, 9, 10, dan 11 diisi sesuai dengan yang tertulis pada halaman depan ijazah. Selanjutnya bahwa tadi diungkapkan bahwa untuk penilaian itu mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Tentunya di pasal 10 di halaman 6 dan 7 di sini untuk penentuan kelulusan dari satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 7 huruf B dilakukan dengan mempersiapkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain pada kelas 5 dan kelas 6 untuk sekolah dasar. Sini. Kelas 5 dan 6 untuk sekolah dasar atau bentuk lain sederajat. Ini sudah jelas ya.
Lalu setiap tingkatan kelas untuk sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat dan sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat. Jadi untuk SD ini mempertimbangkan kelas 5 dan kelas 6, sedangkan untuk SMA SMP ini 3 tingkatan. Berdasarkan Permendikbud nomor 21 tahun 2022. Nah, itu saja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.